Arjuna. Pembahasan kali ini adalah lanjutan daripada besaran yang kemarin sebelum-sebelumnya telah kita buat videonya. Yang berikutnya, bagian dari besaran yang kita bahas hari ini, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Poin A, definisi. Besaran vektor, definisinya adalah besaran yang mempunyai besar juga mempunyai arah. Itu dia. Jadi ada besarnya dan ada arahnya. Kalau kita buat gambarnya misalnya seperti ini. Ada arahnya. Contohnya, example, kecepatan. Nah, kemudian poin kedua, besaran skalar. Besaran skalar adalah besaran yang hanya mempunyai besar saja. Sama seperti besaran vektor, kalau kita gambar, gambarnya seperti ini. Jadi arahnya tidak ada, dia mempunyai besar, tapi arahnya tidak ada. Beda gambar daripada besaran skalar dengan besaran vektor. Contohnya kelajuan. Nah, itu dia untuk definisi, baik untuk besaran vektor dan besaran skalar. Kemudian poin B, kalau tadi A definisi, sekarang poin B, perhitungan pada besaran vektor dan besaran skalar. Yang pertama, perkalian. Perkalian untuk besaran vektor dan skalar dibagi atas dua bagian. Yang pertama adalah perkalian cross. Perkalian cross, yaitu perkalian silang yang menggunakan sinus. Sedangkan poin B, perkalian dot atau perkalian titik yang menggunakan kosinus. Maksudnya di poin A, perkalian cross, perkalian silang yang menggunakan sinus, bisa kita buat sampelnya A cross B sama dengan A cross B sinus alfa. Sedangkan poin B, A dot B sama dengan A dot B kosinus alfa. Seperti itu. Yang ini untuk perkalian cross, yang ini untuk perkalian dot. Tadi kita katakan perkalian cross adalah perkalian silang, perkalian dot adalah perkalian titik. Kemudian berikutnya masih bagian B, perhitungan pada besaran vektor dan skalar. Ada lagi yaitu penjumlahan. Penjumlahan untuk besaran vektor dan skalar dibagi atas 4 bagian. Yang pertama adalah cara jajaran genjang. Yang kedua, cara analisis. Yang ketiga, cara poligon. Yang keempat atau poin D, cara segitiga. Nah, penjumlahan untuk vektor untuk poin A dan B, yaitu cara jajaran genjang dan cara analisis, resultan gayanya didapatkan dengan menggunakan perumusan R
sama dengan akar dari F1 kuadrat plus minus F2 kuadrat plus minus 2F1 F2 cos alfa. Resultan gaya didapatkan akar dari F1 kuadrat plus minus F2 kuadrat plus minus 2F1 F2 cos alfa. Sedangkan untuk cara poligon dan cara segitiga itu didapatkan R sama dengan vektor A plus minus vektor B. Seperti itu. Nah, untuk lebih memahaminya, coba kita buat sampelnya untuk cara jajaran genjang dan cara analisis. Misalkan resultannya, misalkan F1-nya 5, F2 5, alfanya 120, atau kita buat yang simpel dulu, yang 60. Kemudian 60 derajat ya. Kemudian R-nya berapa gitu. Nah, kalau kita untuk mencarinya, didapatlah R sama dengan akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 F2 cos alfa. R sama dengan akar dari F1-nya 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 2 kali 5 kali 5 cos 60. Cos 60. Maka didapatkan R sama dengan akar dari 25 ditambah 25 ditambah 2 kali 5 kali 5. 2 kali 5 10 kali 5 50 cos 60. Untuk mendapatkan trigonometri cos 60, kita buat sudut istimewa dulu ya. Kita buat sudut istimewa dulu. Sudut sinus kosinus. Biar lebih memudahkan ya, sudut istimewa kita buat 0, 30, 45, 60, 90. Untuk sinus kita mulai dari 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Untuk ke kosinusnya kita balikkan yang dari bawah menjadi ke atas. Memudahkannya ya, kita balikkan dari bawah ke atas. Kita tulis 1 setengah akar 3 setengah akar 2 setengah 0. Seperti itu. Nah, kemudian kita kembali ke soal. R sama dengan akar dari 25 tambah 25 tambah 50 cos 60. Yang ini R sama dengan akar dari 25 tambah 25 50. Tidak bisa dijumlahkan dengan yang ini. Tidak bisa dijumlahkan dengan yang ini karena prosesnya belum selesai. 50 ditambah 50 cos 60. 50 dikali cos 60 berapa? Setengah. Setengah berarti R sama dengan akar dari 50 ditambah 25. Maka R sama dengan akar dari 75. Itu contoh untuk jajaran genjang dan cara analisis. Sedikit tipsnya kita buat di sini. Sedikit tipsnya kita buat dulu sudut istimewanya. Kita buat sudut istimewanya dengan hitungan jari bisa 0, 30, 45, 60, 90. 0, 30, 45, 60, 90. Kemudian karena kita lihat dulu ini hasilnya sinus sama kosinusnya,
kebalikannya, maka kalau kita hitung sinus dari jempol, maka kosinusnya kita hitung dari kelingking. Seperti itu. Itu tips yang bisa kita kasih untuk saat ini bagi pembelajaran besaran vektor dan besaran skalar. Nah, untuk contoh perkalian cross dan perkalian dot, perkalian cross dari perkalian silang yang menggunakan sinus, misalkan dua buah gaya masing-masing 4 Newton dan 6 Newton melakukan perkalian cross dengan membentuk sudut 30 derajat. Hitunglah berapa hasilnya pada perkalian cross. Maka kita bisa membuat 4 kali 6 dikali sinus 30. Berarti 4 kali 6 dikali setengah. Hasilnya 12 Newton. Demikian pembahasan kita yang sederhana ini untuk besaran vektor dan besaran skalar. Mudah-mudahan manfaatnya bisa Anda dapat. Sekian dan terima kasih. Salam dari kami, SMK Arjuna. Salam sehat.